Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zuhri Ramdhani, nomor Standbook F2019-01122 dari kelas C3. Di sini saya akan menjelaskan hubungan struktur aktivitas antibiotika. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Medisinal 2. Baik, di sini kita akan membahas 4 obat antibiotika. Yang pertama, glicomisin, tetrasiklin, cefalosporin, dan aminoglikosida. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai glicomisin. Turunan glicomisin merupakan senyawa bakteriostatika yang pada kadar tinggi dapat bersifat bakterisid. Senyawa ini dapat diisolasi dari Actinomycetes, Streptomyces, dan Micronensis. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas antibiotik dari turunan glicomisin. N-demetilasi memberikan aktivitas melawan bakteri gram negatif. Bertambahnya panjang rantai substituen propil hingga N-heksil pada posisi C4 pada gusul spirulidin meningkatkan aktivitas in vivo. Biometil eter pada gugus tionilkosamida adalah penting untuk aktivitas antibakteri. Modifikasi struktur pada posisi C7 seperti penambahan 7S-kloro atau 7R-OCH3 akan mengubah sifat fisikokimia obat dan mempengaruhi sifat farmakokinetika dan spektrum aktivitasnya. Efek samping yang umumnya terjadi adalah ruam kulit, mual, muntah, dan diare. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai tetrasiklin. Antibiotik turunan tetrasiklin merupakan turunan oktahidrofenasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Turunan tetrasiklin merupakan antibiotika poten yang memiliki aktivitas berspektrum luas baik terhadap bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Oleh karena itu, tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk berbagai macam penyakit infeksi. Hubungan struktur aktivitas turunan tetrasiklin. Cincin D harus merupakan cincin aromatik dan cincin A harus tersubstitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya. Cincin B dan C dapat mentoleransi perubahan substituen selama sistem ketolenol C11, C12, 12A tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin fenol D. Cincin B, C, D fenol merupakan sistem ketoenol yang sangat penting dan cincin A harus memiliki sistem ketoenol yang terkonjugasi. Secara spesifik, cincin A mengandung trikarbonil, suatu gugus ketoneol pada posisi C1, 2, dan 3. Struktur kimia penting lainnya untuk aktivitas antibakteri adalah pada gugus amin pada posisi C4 pada cincin A. Selanjutnya yang ketiga itu cefalosporin. Cefalosporin pertama kali diekstraksi dari jamur Cephalosporum acrenium pada tahun 1948 oleh Protozoa, Newton, dan Abraham 1953. Produk utama adalah cefalosporin C. Dari molekul inilah berbagai modifikasi dilakukan untuk mendapatkan berbagai turunan cefalosporin yang digunakan hingga sekarang. Selanjutnya, penggolongan cefalosporin. Turunan cefalosporin dapat dikelompokkan berdasarkan struktur kimia, penggunaan klinis, spektrum antibakteri, dan ketahanan terhadap penisilase, yakni terbagi menjadi 4. Yang pertama, cefalosporin yang diberikan secara oral, contohnya cefalexin, cefradin, dan cefalalor. Yang kedua, cefalosporin yang diberikan secara parenteral, contohnya cefalotin, cefasertril, cefazeton. Turunan ini sensitif terhadap beta-laktamase. Yang ketiga, cefalosporin yang resisten terhadap beta-laktamase,
dan diberikan secara parenteral. Contohnya cefuroxim, cepamadol, cefaxitin. Kemudian, cephalosporin yang tidak stabil secara metabolis. Contohnya cephalotin dan cefapirin. Turunan cephalosporin berdasarkan sistem generasi dibedakan menjadi 4 kelompok, yakni cephalosporin generasi 1, cephalosporin generasi 2, cephalosporin generasi 3, dan cephalosporin generasi 4. Yang pertama, cephalosporin generasi 1. Obat-obat cephalosporin generasi 1 memiliki aktivitas yang tinggi terhadap bakteri gram positif, namun aktivitasnya rendah terhadap bakteri gram negatif. Contoh obatnya adalah seperti cefapirin. Kemudian, cephalosporin generasi 2. Turunan cephalosporin generasi 2 lebih aktif terhadap bakteri gram negatif dan tidak terlalu aktif terhadap bakteri gram positif bila dibandingkan dengan cephalosporin generasi 1. Contohnya cefador. Kemudian, cephalosporin generasi 3. Obat-obat yang termaksud kelompok cephalosporin generasi 3 kurang aktif melawan bakteri gram positif bila dibandingkan generasi pertama, tapi memiliki spektrum yang lebih luas terhadap bakteri gram negatif. Contoh obatnya yakni ceftriaxone. Kemudian, cephalosporin generasi 4. Obat-obat dalam kelompok cephalosporin generasi 4 memiliki spektrum yang lebih luas dalam melawan bakteri dibandingkan turunan cephalosporin sebelumnya. Contoh obatnya seperti cefepime dan cepirom. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas. Turunan cephalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping, pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cepamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta-laktamase. Pergantian isostrik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oxacefamisin atau oxacefam, menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai aminoglikosida. Antibiotik memiliki satu atau lebih gula amino yang terhubung pada cincin aminositol melalui ikatan glikosida. Antibiotika golongan ini umumnya merupakan antibiotika spektrum luas dengan aktivitas yang lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan dengan gram positif. Streptomycin merupakan antibiotika aminoglikosida pertama yang diisolasi dari Streptomyces griseus oleh Waxman DKK pada tahun 1944. Struktur aktivitas. Antibiotik turunan aminoglikosida umumnya terdiri atas 2 atau lebih gula amino yang terhubung melalui ikatan glikosida dengan 1,3 diaminosikloheksana atau aminosiklisito. Dengan demikian, aminoglikosida memiliki dua struktur utama yang penting, yakni gula amino dan cincin aminosilito. Pada hampir semua aminoglikosida, cincin tersebut adalah 2-deoksistreptamin, kecuali pada streptomycin dan dehidrostreptomycin, di mana cincin tersebut adalah streptidin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gugus gula amino. Posisi C6 dan C2 merupakan target dari pengaktifan enzim bakteri. Ada substitusi metil pada C6 dapat meningkatkan resistensi enzim.
Hilangnya gugus 3-OH atau 4-OH atau keduanya tidak mempengaruhi aktivitas enzim. Selanjutnya, cincin aminosiklisol. Asetilasi pada posisi C1 tidak menyebabkan hilangnya aktivitas. N-etilasi dari sisomisin menghasilkan netilmisin yang memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap pengaktifan oleh beberapa enzim endogen. Hilangnya atom O dari gugus 5-OH sisomisin menghasilkan 5-deoksisomisin, menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Seperti kita lihat gambar di bawah, ini merupakan bagian dari cincin, merupakan struktur cincin. Itulah tadi sebagian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan struktur aktivitas antibiotika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.